Halo guys, terima kasih sudah singgah di channel Angkasa dan Hutan. Kali ini, saya akan coba melanjutkan topik pendaki wajib tahu yang membahas tentang informasi dan tips-tips pendakian gunung sehingga perjalananmu semakin menyenangkan dan selamat. So, tidak perlu berlama-lama, langsung saja go to the topic. Mungkin sebagian dari teman-teman menonton video ini sudah beberapa kali menonton video perjalanan pendakian saya. Dengan menggunakan backpack bervolume 22-30 liter, beberapa orang yang pernah saya temui di jalur pendakian menganggap itu tidak safety dan tidak direkomendasikan tanpa tahu tentang manajemen perjalanan apa yang saya gunakan. Di video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pendakian yang ringan dan ringkas. Siapa lagi kalau bukan beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia mulai banyak yang memiliki ketertarikan dengan aktivitas alam bebas, khususnya bidang wisata pendakian gunung. Mulai dari camping ceria di bukit dan hutan, mendaki gunung berapi dan menyusuri rimba dengan durasi lebih dari seminggu, bahkan konsep Seven Summit Indonesia dengan ketinggian yang cukup ekstrim dan menjadi primadona bagi para pendaki di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, teknologi dan metode pendakian gunung pun mulai mengalami perubahan yang semulanya berat dan besar menjadi ringan dan ringkas, tanpa mengurangi prosedur keselamatan atau yang biasa disebut dengan ultralight hiking. Di Indonesia sendiri, terdapat grup Facebook Indonesia Ultralight Backpacking, atau yang biasa disebut dengan IUB, dengan jumlah member hampir 30.000 orang. Mulai dari member sesepuh sampai dengan member yang baru bergabung dengan tahap hijrah dari pendaki konvensional ke pendaki ultralight. Perlu diingat bahwa metode pendakian ultralight hiking untuk saat ini masih dalam konteks 3 musim atau 3 season, dan bukan untuk pendakian gunung yang membutuhkan peralatan climbing. Berikut beberapa kelebihan dari ultralight hiking dibandingkan dengan pendakian konvensional. Yang pertama, beban ringan. Tujuan utama dari ultralight hiking adalah dengan beban dasar atau base weight yang cukup ringan, sehingga energi yang dikeluarkan saat mendaki gunung tidak terlalu banyak seperti pendakian konvensional, dan itu akan membuat perjalananmu semakin berkualitas. Yang kedua, packingan menjadi ringkas. Selain beban yang menjadi ringan, metode pendakian ultralight juga membuat packinganmu semakin menjadi ringkas, sehingga tidak membutuhkan volume backpack yang besar untuk dibawa saat mendaki gunung. Karena itu, ciri-ciri pendaki ultralight adalah menggunakan backpack atau carrier dengan volume yang kecil. Yang keempat, packingan menjadi cepat. Dengan beban yang relatif ringan dan packingan yang cukup ringkas, membuat proses packing menjadi cukup cepat jika dibandingkan dengan peralatan pendakian konvensional lainnya. Mulai dari shelter, peralatan tidur, sampai dengan peralatan masak dapat di-packing dengan cepat. Yang keempat, trekking menjadi cepat. Bukan hanya proses packing saja yang menjadi cepat. Dengan beban yang ringan dan backpack yang ringkas akan berpengaruh pada ritme perjalananmu. Yang sebelumnya perjalanan dengan jarak tempuh 8 km dan kemiringan 30 derajat, kamu tempuh dengan durasi 8 jam. Dengan metode ultralight hiking dapat kamu tempuh menjadi 3-4 jam perjalanan. Mau bukti? Hijrah dulu ke ultralight hiking dan buktikan sendiri. Yang kelima, masuk kabin pesawat. Untuk kamu yang sering traveling keluar pulau untuk sebuah pendakian, dengan base weight 4-6 kg, backpackmu dapat masuk ke dalam kabin pesawat. Jadi, kamu tidak perlu membayar lebih mahal untuk bagasi pesawat seperti waktu mendaki konvensional sebelumnya. Perlu diingat, peralatan seperti trekking pole, pisau lipat, frame tenda tidak dapat masuk ke dalam kabin pesawat. Dan untuk kamu pengguna tabung kanister, sebaiknya untuk tidak membawanya saat penerbangan. Setelah mengetahui kelebihan ultralight hiking dan punya keinginan untuk hijrah dari pendakian konvensional, sebaiknya beberapa hal ini yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, beban dasar atau base weight. Base weight atau beban dasar adalah beban yang tidak akan berkurang saat perjalanan mendaki gunung ataupun turun kembali ke rumah. Beban peralatan ini tidak termasuk dalam peralatan trekking maupun logistik. Berikut peralatan yang masuk ke dalam base weight seperti big tree, backpack, shelter atau tenda, dan sleeping bag. Sleeping system, sleeping pad atau matras, bantal tiup, base layer dan legging,
warm jacket, long pants, jaket windbreaker, buff and socks, sarung tangan. Cooking system, kompor, windshield, pattern pan atau nesting, wadah bahan bakar, sendok, lighter, cangkir, jerigen 2 atau 5 liter, botol air minum, dan pisau lipat. Electronic device, headlamp, power bank dan kabel USB, handphone, dan kamera. P3K, anti nyeri, antibiotik, antiseptik, paracetamol, obat diare, plester, koyo cabe, minyak kayu putih, obat batuk, dan thermal blanket. Yang kedua, peralatan trekking atau trekking gear. Peralatan ini biasanya kita gunakan saat trekking dengan beban yang tidak berfokus ke dalam backpack, sehingga peralatan trekking tidak masuk dalam kategori best weight. Berikut list trekking gear yang wajib kamu bawa. Ada trekking pole, patuk trekking, kaos kaki anti-slip, celana panjang atau pendek, ikat pinggang, dalaman, base layer, jam tangan, kacamata, dan topi. Yang ketiga, logistik, makanan dan bahan bakar. Dalam dunia aktivitas alam bebas, tidak ada istilah logistik ultralight khususnya bahan makanan, kecuali makanan instan dan cepat saji, tanpa mengurangi nilai gizi di dalamnya. Berikut list logistik yang perlu kamu siapkan. Untuk bahan makanan, terdapat karbohidrat, protein, serat, dan kopi. Untuk bahan bakar, ada gas butan, alkohol, dan parafin. Link video manajemen perjalanan kamu bisa lihat di kolom deskripsi. Metode pendakian ini saya pernah terapkan dalam pendakian 7 hari di Gandang Dewata, 4 hari di Binaya, 2 hari di Gamkonora, Gamalama, dan Latimojong, dan berikutnya 11-12 hari di Leuser pada bulan Mei nanti. Catatan terakhir, jangan mengubah standar kenyamanan dan keselamatanmu hanya untuk mendapatkan berat yang lebih ringan, atau yang biasa disebut dengan stupid light. Jadilah pendaki yang cerdas. Membawa turun sampahmu merupakan kewajiban dan pulang dengan selamat adalah prioritas. Untuk kamu yang mau hijrah ke metode ultralight hiking dan ingin mendapatkan informasi update, kamu bisa bergabung di grup Facebook Indonesia Ultralight Backpacking atau IUB. Jika ada informasi yang belum saya sampaikan, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Jika kamu ingin mensupport channel Angkasa dan Hutan, kamu cukup subscribe dan share channel ini, agar kami terus berkembang. Salam lestari!